Ada 3 hal penting bagaimana kita mengalami terobosan. Pertanyaannya begini, Tuhan mau kita mengalami terobosan. Ya, kita juga mau. Semua mau, amin? Amin. Kenapa nggak terjadi terobosan dalam diri kita? Nah, ternyata ada 3 kunci bagaimana kita mengalami terobosan. Hari ini saya akan bagikan hal ini dan saya berharap kalau kita praktekkan, kalau kita aplikasikan, saya yakin dalam waktu cepat Tuhan akan melakukan terobosan bagi setiap kita. Amin. Belum semua. Amin. Amin, saudara. Oke, kita baca yang pertama, saudara. Di Hakim-Hakim 6 ayat 13. Hakim-Hakim 6 ayat 13, saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, apa? Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala apa? Yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian, saudara. Ini ceritanya begini, Israel, saudara, bangsa Israel ya dijajah sama orang-orang Midian, saudara. Alkitab mengatakan orang Midian itu seperti belalang, saudara. Ya, bukan belalang tempur. Kalau belalang tempur motor, ya kan. Naik apa? Naik belalang tempur, itu pasti naik motor gitu ya. Ya, saudara. Tapi belalang banyak banget, onta-ontanya banyak, saudara, dan orang Israel dikejar, saudara. Ya, bahkan orang Israel saking takutnya mereka lari ke gunung-gunung. Tapi karena orang Israel ya, salah satu kenapa mereka pintar, karena mereka selalu mengajarkan kepada anak mereka siang dan malam perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib sebelumnya. Ya, termasuk perbuatan Tuhan bagaimana Israel keluar dari Mesir dan lain sebagainya. Gideon pun termasuk, dan Gideon tahu itu. Tapi Gideon gak mengalami breakthrough saat itu juga. Kenapa? Bangsa Israel tidak mengalami breakthrough saat itu juga, karena dia berpikir bahwa Tuhan tidak menyertai dia. Kenapa? Kenapa kalau Tuhan menyertai kita, kenapa kita ditawan bangsa Midian? Harusnya kalau Tuhan menyertai kita, kita nggak ditawan siapapun dong. Betul nggak, saudara? Jadi poin pertama bagaimana kita mesti mengalami breakthrough, bagaimana supaya kita mengalami breakthrough adalah, yang pertama kita menyadari betul bahwa Tuhan selalu menuntun kehidupan kita. Nah, masalah orang itu kalau nggak keluarga, yang kedua sakit penyakit, yang ketiga usaha atau pekerjaan. Betul, saudara? Betul, saudara? Nah, kalau kita ngalamin 3 masalah ini, biasanya kita ngerasa bahwa kayaknya Tuhan tidak menyertai kita. Padahal Tuhan selalu menyertai kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan Alkitab mengatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin, saudara. Sekali-kali, saudara. Jadi sekali-sekali aja enggak, apalagi 2 kali, saudara. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kenapa masalah tetap terjadi, saudara? Karena Tuhan mau supaya masalah itu, tantangan itu meningkatkan iman kita. Amin. Setiap masalah atau persoalan yang terjadi, saudara, untuk orang yang belum mengenal Tuhan, tujuannya cuma satu, supaya dia kenal Tuhan. Ya. Yang kedua adalah alami kuasa kesepakatan. Apa, saudara? Belum semua. 1, 2, 3. Ada kuasa yang sangat-sangat luar biasa ketika kita punya kuasa kesepakatan. Kita buka di Matius 18 ayat 19. Ya, dan lagi aku berkata kepadamu, jika berapa orang? 2 orang padamu di dunia ini. Ada 2 orang di dunia ini, saudara, sepakat meminta apa, saudara? Apapun juga. Ini perkataan Yesus, saudara. Saya jamin 100% mutlak benar. Anda jangan pernah pegang perkataan saya. Pegang perkataan Yesus. Pasti benar. Saya bisa salah, benar gak, saudara? Ini perkataan Yesus. Syaratnya apa? Jika apa? 2 orang sepakat. Ngapain, saudara? Minta apapun juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Saudara, ini yang ngomong Yesus. Anda yakin hal ini, saudara? Yakin? Ada 2 orang sepakat. 2 orang ini yakin dan sepakat minta sama Tuhan apapun juga. Maka Alkitab mengatakan, Bapakku yang di surga, mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga, saudara. Bahkan ayat sebelumnya lebih luar biasa sekali, saudara. Ayat 18. Coba kita buka.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa saudara? Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga, saudara. Kuasa dari kesepakatan dua orang itu, dua orang yang sepakat meminta apapun juga. Kuasanya, saudara, mampu mengikat apa yang dia ikat di bumi. Dia ikat iblis, dia ikat sakit, penyakit, dia ikat kelemahan, saudara. Akan terikat di sorga. Apa yang dilepaskan, ada dua orang sepakat berdoa memberkati orang lain dalam doanya. Itu pun akan dilepaskan di sorga. Amin, saudara. Jadi sangat-sangat luar biasa sekali, saudara, kuasa dari kesepakatan antara dua orang yang sepakat meminta apapun juga di dalam dunia ini. Maka Allah Bapa, maka Bapa akan memberikannya, saudara. Dahsyat, saudara. Amin. Cari, saudara. Anda sama teman Anda bisa, suami dan istri bisa, saudara. Ya, anak dan orang tua pun bisa. Cari, yang penting dua orang ini sepakat. Kata Yesus, saudara, minta apapun juga. Ya, saudara, bahkan apa yang diikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang dilepas di bumi akan dilepas di sorga. Asal sepakat. Bilang kanan kiri, sepakat. Kalau sepakat, Tuhan akan memberikan dalam kehidupan kita. Ya, yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah bagaimana kita mengalami, saudara, terobosan yang luar biasa adalah ketika kita melayani Tuhan. Bilang kanan kiri, melayani Tuhan. Saya berharap, saudara, kita punya semangat yang sama, saudara. Ya, bagaimana kita walaupun kita bukan hamba Tuhan, walaupun kita bukan pendeta, tapi kita juga punya semangat untuk melayani Tuhan dengan luar biasa. Amin. Karena itulah satu-satunya cara kita mengalami terobosan. Tuhan itu lucu, saudara, dan menarik. Beda kalau orang dunia pasti bilangnya lucu. Kenapa? Karena begini. Orang dunia mengatakan hemat pangkal kaya, saudara. Tuhan bilang gini, kalau mau mendapat banyak kita mesti memberi. Paradoks, saudara. Ya, kalau memberi kan habis dong, benar gak? Tapi malah ditambahkan lebih banyak, saudara. Itu juga yang terjadi, saudara, dalam diri kita. Bukan hanya dari segi keuangan. Kita memberi diri, beri waktu, beri tenaga kita, saudara. Otomatis Tuhan akan memberikan tenaga yang baru, kekuatan yang baru dalam diri kita. Amin, saudara. Jangan berpikir bahwa ketika Anda memberi sesuatu kepada Tuhan, ketika Anda melayani Tuhan, berarti ada sesuatu yang hilang dalam diri Anda. Tidak, saudara. Bahkan Tuhan akan menambahkan yang baru. Amin, saudara. Logika Tuhan seperti itu. Ya, that's why orang hemat, Alkitab mengatakan tidak bisa kaya. Tuhanlah yang membuat kaya. Sia-sialah semua usaha manusia. Saudara, itu bukan hanya terjadi di keuangan, tapi di waktu kita, di tenaga kita. Akhirnya, saudara, dia dapat, saudara. Setelah nikah, saudara, luar biasa, dia naik tingkat, saudara, menjadi advisor. Dan ketika dia jadi advisor, ternyata dia yang paling muda dan gajinya paling tinggi. Nah, saudara, itu semua bisa terjadi karena satu, saudara. Dia bukan hanya, saudara, fokus. Oh, saya kuliah, saya fokus kuliah. No, tapi dia juga melayani Tuhan. Oh, saya bisnis. No, tapi harus juga melayani Tuhan. Barulah bisnis kita breakthrough. Amin. Barulah di pekerjaan kita breakthrough. Jadi jangan pernah tinggalkan pelayanan. Amin, saudara. Terus melayani Tuhan dengan luar biasa. Dan melayani Tuhan jangan pernah setengah-setengah, saudara. Yang terbaik yang bisa kita berikan buat Tuhan. Amin. Bilang kanan kiri, beri yang terbaik. Oh, belum semua. Bilang kanan kiri, beri yang terbaik. Oh iya. Amin, saudara. Jadi ada 3 hal. Yang pertama tadi apa, saudara? Kita yakin betul bahwa Tuhan menyertai kita. Yang kedua apa? Kuasa kesepakatan. Yang ketiga, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Semakin kita melayani Tuhan, otomatis Tuhan akan memberikan breakthrough dalam diri kita. Amin. Amin, saudara. Mari kita datang sama Tuhan. Mari kita berdoa.